Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter melalui laman resmi klub mengonfirmasi laga persahabatan menghadapi tim asal Swiss FC Lugano dalam tajuk Lugano Region Cup. Laga pramusim ini akan digelar di Stadio Cornaredo dan digelar pada hari Sabtu, 17 Juli pukul 20.30 waktu setempat atau 18 Juli 1.30 waktu Indonesia Barat. Para fans sudah diperbolehkan hadir di laga nanti namun dengan beberapa persyaratan, seperti memiliki Swiss COVID Certificate dan European Green Pass. Laga ini merupakan persiapan sebelum Inter melakukan tur musim panas di Florida, Amerika Serikat. Dalam pekan depan, Socios.com akan diresmikan sebagai sponsor utama baru Inter Milan, menggantikan Pirelli yang sudah bekerja selama 26 tahun. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa nominal kemitraan antara Nerazzurri dengan Socios adalah sebesar 20 juta euro per tahun atau lebih tinggi dari kesepakatan sebelumnya dengan Pirelli yang hanya membayar sebesar 12 juta euro per tahun. Selain itu, Inter juga mendapat pemasukan tambahan dari Lenovo yang menjadi sponsor bagian belakang jersey klub plus beberapa kemitraan lainnya. Sehingga secara total, Inter akan mengantongi pemasukan dari sponsor sebesar 25 hingga 30 juta euro per tahun. Dengan kehadiran Socios sebagai sponsor utama jersey Inter mulai musim depan menandakan berakhirnya era keberadaan Pirelli di posisi tersebut yang sudah berjalan selama 26 tahun. Meski demikian, hal ini tidak lantas berarti produsen ban asal Italia tersebut sepenuhnya berhenti menjadi sponsor bagi Inter. Pirelli dipastikan masih akan menjadi salah satu pendukung Inter, meski logo mereka tak akan lagi terpampang di jersey. Presiden Inter Stefan Zhang telah mengonfirmasi bahwa Suning tidak tertarik untuk menjual klub Nerazzurri saat ini. Menurut Gazzetta dello Sport, melaporkan bahwa Presiden Zhang menegaskan kembali kemarin dalam rapat pemegang saham bahwa dia dan perusahaan tidak memiliki rencana untuk melakukan divestasi secara signifikan dari klub. Hal ini muncul di tengah rumor dan spekulasi bahwa masalah keuangan di sekitar perusahaan induk Suning.com dapat menyebabkan mereka harus menjual aset besar, dengan Nerazzurri dianggap sebagai properti khusus yang penjualannya dapat menghasilkan uang tunai yang sangat dibutuhkan perusahaan. Pada rapat pemegang saham, adanya peningkatan ambang batas jumlah saham yang diperlukan untuk menjadi pemegang saham minoritas yang memenuhi syarat dari 10% menjadi 35%. Lion Rock yang terkait dengan Zhang saat ini memegang 31% saham di klub. Dan efek dari peraturan baru adalah bahwa Lion Rock tidak lagi memenuhi syarat untuk status tersebut. Selain itu, Inter juga mengumumkan penunjukan Carlo Marchetti dan Amedeo Carasai sebagai dewan direksi. Penunjukan itu tak lepas dari pinjaman sebesar 275 juta euro dari Oaktree Capital. Inter telah melakukan kontak dengan agen bek sayap Roma Alessandro Florenzi mengenai kemungkinan transfer pemain berusia 30 tahun itu sebagai pengganti Achraf Hakimi yang telah pergi. La Repubblica yang melaporkan bahwa Nerazzurri berharap untuk mengontrak pemain dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Tetapi Giallorossi lebih memilih penjualan secara permanen atau pinjaman dengan kewajiban pembelian.
Sebelumnya hari ini CEO Inter BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio telah melakukan kontak dengan agen pemain berusia 30 tahun itu, Alessandro Lucci, dengan harapan semakin dekat dengan kesepakatan untuk pemain tersebut. Bek kiri asal Brasil Dalbert akan meninggalkan Inter dengan status pinjaman ke klub Turki Trabzonspor dengan kewajiban untuk membeli hampir selesai. Pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kesepakatan telah dicapai antara kedua klub untuk transfer pemain berusia 27 tahun itu. Sebelumnya, CSKA Moskow diberitakan telah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Namun Trabzonspor datang dengan tawaran lebih menarik. Dalbert akan pergi dengan status pinjaman dengan klub Turki memiliki kewajiban untuk membelinya secara permanen seharga 7 juta euro pada akhir pinjaman. Dari Sport Italia melaporkan bahwa drama penjualan Joao Mario belum sepenuhnya selesai. Sebelumnya diberitakan bahwa kesepakatan antara Inter dan Benfica telah hampir selesai. Namun kesepakatan tidak akan berlanjut sampai pengacara Inter memberi mereka lampu hijau mengenai klausul dalam kontraknya yang menurut Sporting melarang penjualan Joao ke klub rival mereka. Diyakini bahwa Sporting dapat segera mengambil tindakan hukum setelah Inter menyelesaikan kesepakatan dengan Benfica. Dan Nerazzurri menginginkan jaminan dari pengacara mereka bahwa mereka tidak dapat dikenakan hukuman dari proses transfer ini. Francesco Nunziatini mengaku sangat bahagia bisa bergabung ke Inter Milan. Pemuda berusia 18 tahun kelahiran Italia tersebut mengaku kalau kedatangannya ke Giuseppe Meazza itu bagai mimpi yang menjadi kenyataan. AFC Internews mengklaim bahwa Nunziatini bergabung dengan Nerazzurri secara gratis setelah klubnya Livorno terdegradasi ke Serie C. Nunziatini dinilai sebagai prospek muda yang sangat menarik, dan Inter harus bersaing dengan rival di Serie A seperti Fiorentina dan Roma untuk mengamankan tanda tangannya. Setelah resmi pindah ke Inter, Nunziatini mengikuti latihan perdana bersama tim Inter kemarin dan dipantau langsung pelatih Simone Inzaghi. Pemain muda ini diproyeksikan akan memperkuat Inter Primavera musim depan. Inter dikabarkan telah menolak tawaran senilai 6 juta euro dari Schalke 04 untuk memboyong Lorenzo Pirola pada bursa transfer musim panas ini. Pirola menjadi salah satu target potensial klub Jerman tersebut setelah sang pemain menunjukkan performa impresifnya selama masa peminjaman di Monza musim lalu. Namun Nerazzurri tidak tertarik dan langsung menolak proposal tersebut karena sang bek sedang dievaluasi oleh pelatih Simone Inzaghi selama pelatihan pramusim. Sebelumnya, CEO Monza Adriano Galliani mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Inter soal perpanjangan masa peminjaman Lorenzo Pirola. Akan tetapi hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari klub. Dengan demikian, saat ini Pirola masih menjadi bagian dari skuad Inzaghi. Wartawan keuangan Italia Mauro Meazza telah memberikan penjelasan tentang niat proyek Interspec. Jurnalis tersebut menjelaskan secara rinci tentang bagaimana proyek tersebut bermaksud untuk mencapai model kepemilikan saham mayoritas oleh penggemar di Nerazzurri. Saat ini klub Italia seperti Inter memiliki pemilik tunggal yang memberikan dukungan finansial dan mempunyai hak membuat keputusan tentang bagaimana klub dijalankan. Namun seperti yang dijelaskan Meazza, maksud dari inisiatif Interspec adalah untuk menantang model ini dan akan menggantinya dengan model di mana sejumlah kecil saham dimiliki oleh banyak penggemar individu. Dia memproyeksikan bahwa niat Presiden Interspec Carlo Cottarelli tidak hanya untuk membeli sejumlah kecil saham, tetapi untuk mencapai kontrol mayoritas klub dengan mendorong penggemar berpartisipasi dalam jumlah yang cukup untuk membeli mayoritas saham klub.